Halo Sobat Mafia, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi linier yang sangat penting dalam persamaan matematik. Nah, fungsi linier ini ingin membicarakan tentang apa? Tentu saja dalam matematika, istilah fungsi ini mungkin kita sudah sering dengar. Fungsi ini berarti memetakan dari suatu nilai ke nilai yang lain. Misalkan ada suatu nilai X, lalu ada nilai lain yaitu Y. Nah, jikalau hubungan antara X dengan Y adalah 2X, maka setiap X ini memiliki suatu nilai harus dikalikan dengan 2 supaya mendapatkan nilai Y. Sebagai contoh, X-nya 1, berarti 2 kali 1, maka nilai Y-nya harus 2. Ketika X-nya adalah 2, maka nilai Y-nya adalah 2 kali 2, sehingga dia harus dihubungkan ke nilai 4. Dan tentu saja ini bisa kita gambarkan di dalam koordinat kartesius. Secara vertikal, ini adalah sumbu Y. Secara horizontal, ini adalah sumbu X. Berarti ketika X-nya 1, ini adalah sumbu X, ini 1, ini 2. Ketika X-nya 1, Y-nya harus bernilai 2. Maka 1,2. Ketika X-nya 2, maka Y-nya harus 4. Ini 3, ini 4. Sehingga kita hubungkan nilai X2 ke nilai Y4. Jadi dua titik ini menggambarkan hubungan persamaan matematik Y sama dengan 2X. Dan tentu saja fungsi ini banyak sekali. Bisa Y sama dengan 4X, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X pangkat 3. Tetapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi yang secara umum memiliki persamaan matematik Y sama dengan mx plus c. Fungsi linier ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini ingin menghubungkan antara Y dengan X dengan hubungan tertentu. Ada kesebandingan, ada berbanding terbalik. Nah, di dalam aplikasi sehari-hari misalkan kita akan melihat bahwa ada hubungan antara harga dengan permintaan. Makin besar harganya, maka permintaan makin kecil. Nanti kita akan melihat gambarnya, sketsanya seperti ini. Kenapa seperti ini? Nanti akan kita jelaskan. Jadi jangan khawatir. Lalu bagaimana hubungan antara misalkan harga dengan penawaran? Tentu saja dengan harga makin tinggi kita akan lihat di situ penawaran juga akan ikut gitu ya. Yaitu penawaran makin tinggi juga. Ini namanya berbanding lurus. Ini namanya berbanding terbalik. Di dalam fisika misalkan, kita juga bisa mengaitkan antara besaran waktu dengan besaran posisi. Misalkan waktu berlalu makin banyak, waktu berlalu sudah cukup besar, maka posisi yang berpindah itu tentu saja juga akan besar. Ini berarti makin besar waktu berlalu, maka posisinya juga bergerak lebih jauh. Itu sebabnya dia berbanding lurus. Atau misalkan ada balon. Balon ini tentu saja ada tekanan di dalamnya, pressure, dan juga dia memiliki volume. Apa yang terjadi kalau balon ini kita kecilkan volumenya? Kita tekan, maka di sini volumenya akan mengecil, dan ternyata tekanannya akan makin besar. Dan ini kalau kita gambarkan dengan grafik, hubungan antara tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Artinya makin besar volumenya, di situ tekanannya makin kecil. Sebaliknya, volumenya makin kecil, tekanannya makin besar. Nah, jadi banyak sekali hubungan antara besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari, itu ternyata hubungannya adalah fungsi linier. Tetapi dalam pertemuan kali ini kita akan lebih membahas kepada bagaimana cara kita membaca grafik dan juga bagaimana kita bisa melihat sifat-sifat dari fungsi linier itu. Sehingga dengan demikian ini akan membantu kita di dalam kita mempelajari fisika, mempelajari kimia, dan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ketika mereka menggunakan grafik, kita akan lebih peka dan akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan
grafik fungsi linear tersebut. Sekali lagi, persamaan fungsi linear itu bentuk umumnya berbentuk seperti ini. Y sama dengan mx plus c. Sebagai contoh, Y sama dengan 2x plus 3, bisa seperti ini. Bisa Y sama dengan min 4x tambah 5, atau bisa juga Y sama dengan setengah X min 3. Kalau yang di atas berarti M-nya 2, C-nya 3. Yang contoh kedua, M-nya min 4, C-nya 5. Yang ketiga, M-nya setengah, C-nya min 3. Nah, di dalam matematik ini ada namanya. M ini adalah angka pengali variabel X. Namanya adalah koefisien dari X. Sedangkan C ini kan cuma angka, tidak ada X-nya. Ini kita sebut konstanta. Jadi ada koefisien X, ada konstanta. Y sama dengan suatu angka dikali X ditambah suatu angka. Bentuk ini kita namakan fungsi linear. Di sini kita ingatkan kembali bahwa X ini dengan Y memiliki hubungan tertentu tadi. X yang dipetakan ketika X memiliki suatu nilai akan dipetakan ke nilai yang lain dengan suatu persamaan matematik, dalam hal ini adalah fungsi linear. Dan fungsi linear itu memiliki dua kemungkinan, berbanding terbalik atau berbanding lurus. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh-contoh yang lain. Kita akan lebih mendalami apa yang dimaksud dengan M dan apa yang dimaksud dengan C tersebut. Fungsi linear Y sama dengan mx plus C, koefisien X ini memiliki nama khusus. Ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, untuk supaya bisa mengerti apa makna dari angka ini, saya akan memberikan beberapa contoh. Misalkan ada sebuah dinding, lalu kemudian ada anak tangga. Misalkan anak tangga ini ya, kita miringkan, sandarkan kepada dinding tersebut. Misalkan seperti ini. Ini anak tangganya. Lalu dari titik paling atas, puncak ini, ke titik paling bawah, misalkan tingginya adalah 2. Lalu dari jarak ujung yang satunya lagi sampai ke ujung yang lain secara mendatar, ini misalkan adalah 4. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa menghitung suatu besaran, yaitu 2/4. Yaitu setengah. Tetapi misalkan ini angkanya adalah 4, bayangkan kalau ini kita perbesar. Jadi anak tangganya kita perbesar secara vertikal tingginya. Yang mendatarnya tetap 4. Ini sekarang menjadi 4. Maka perbandingannya bukan lagi 2/4 tapi 4/4. Ini nilainya 1. Tapi bayangkan kalau misalkan ini saya perbesar lagi. Ini tetap 4. Tapi ini kita lebih perbesar. Misalkan ini adalah 6. Ini adalah 4. Maka perbandingannya 6/4, yaitu 3/2. Nah, dengan panjang mendatar yang sama. Tetapi sekarang vertikalnya kita buat berbeda-beda. Ternyata perbandingannya tentu saja hasilnya beda-beda kan. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini 2/4 nilainya setengah. Yang kedua 4/4 nilainya 1. Yang ketiga 6/4 nilainya 3/2. Dan secara gambar kita melihat ada kecenderungan makin besar angkanya, maka tangga ini makin ke atas. Jadi kita katakan makin besar nilai perbandingan ini, maka kemiringannya itu makin curam, makin vertikal, makin mendekati vertikal. Kita namakan makin curam. Tapi bayangkan kalau misalkan kita buat lebih kecil. Dengan proses mendatar yang 4 ini, lalu ini kita kecilkan. Misalkan 1. Maka kita akan dapatkan nilainya 1/4, 1/4. Dan kalau kita perhatikan antara kemiringan yang pertama, yang kedua, dengan yang ketiga, dengan yang keempat ini
ini lebih mendatar, ini lebih landai. Jadi perbandingan ini ingin menunjukkan apa? Ingin menunjukkan bahwa makin besar nilai perbandingan ini, maka kita akan dapatkan garisnya makin curam. Kita coba contoh yang lain. Bagaimana jika bukan yang mendatarnya yang kita ubah, tetapi vertikalnya yang bukan mendatarnya yang konstan, tapi justru mendatarnya yang kita coba ubah-ubah. Jadi vertikalnya yang kita buat konstan. Misalkan, ini vertikalnya adalah 4. Mendatarnya adalah 4. Sekali lagi perbandingan Bapak, 4 bagi 4 sama dengan 1. Bagaimana kalau vertikal 4, sekarang jarak mendatarnya kita ubah. 2. Maka perbandingannya 4 banding 2. Nilainya adalah 2. Bagaimana kalau kita yang mendatar kita ubah menjadi lebih panjang? 8. Vertikalnya tetap 4. Kita dapatkan 4/8 sama dengan setengah. Lagi-lagi kita dapatkan kesimpulan yang sama. Jikalau vertikalnya tidak kita ubah, tapi horizontal yang kita ubah. Lalu kita hitung perbandingannya. Yang ini 4 banding 4, dapat nilai 1. 4 bagi 2, nilai 2. 4 bagi 8 nilai setengah, kita lihat bahwa makin besar nilai perbandingan ini, maka dia makin curam. Setengah dia agak landai. 1 dia lebih ke atas, 2 lebih curam. Jadi sekali lagi nilai perbandingan ini ingin menunjukkan bahwa kemiringannya makin curam atau makin landai. Dan perbandingan ini adalah nilai daripada M ini yang kita sebut dengan gradien. Maka gradien adalah perbandingan antara nilai vertikal dibagi dengan nilai horizontal. Secara matematik, M sama dengan ini. Delta Y per delta X. Panjang vertikal dibagi panjang horizontal. Dan ini makin besar, berarti menunjukkan garisnya makin curam. Kalau ini makin kecil, menunjukkan dia makin landai. Lalu yang kedua, kita akan masuk kepada C. Apa itu C? Nah, sekarang saya akan ngambil beberapa contoh, yaitu misalkan ada fungsi linear Y sama dengan 2X plus 2. Kita bandingkan dengan Y sama dengan 2X plus 1. Secara tabel, ini berarti kan setiap nilai X kita akan hubungkan dengan nilai Y dengan persamaan matematik seperti ini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya harus berapa? 2 kali 0 tambah 2. 2 kali 0 tambah 2. Maka nilai Y-nya 2. Ketika X-nya 1, maka Y-nya 2 kali 1 tambah 2, yaitu 4. Ketika X-nya 2, maka nilai Y-nya 2 kali 2 tambah 2 adalah 6. Secara grafik kita kalau coba gambarkan, ini 0,2, berarti 0,2. X-nya 0, ini sumbu X ya, X-nya 0, Y-nya harus 2. 2, 1, 2, di sini kurang lebih titiknya. 1,4. Berarti ketika X-nya 1 di sini, maka Y-nya harus 4. 3, 4. Lalu kalau kita gambarkan 2, di sini, titik 2, dia harus dihubungkan ke titik 6. Di sini. Maka garisnya adalah ini. Jadi garis Y sama dengan 2X plus 2 adalah garis yang menghubungkan nilai X ke nilai Y dengan persamaan matematik 2X plus 2 ini. Dan perhatikan saudara-saudara, di sini titik-titik yang saya gambar tadi adalah nilai X dengan nilai Y dengan hubungan relasi yang linier, tetapi bukan hanya 3 titik ini ternyata. Karena garis adalah kumpulan titik-titik.
Dan kumpulan titik-titik ini kalau kita ambil titik yang lain, tetap nanti relasinya adalah ini. Sebagai contoh, misalkan saya ambil nilai di sini. Ini adalah 3/2. 3/2 ini kalau kita hubungkan ke garis tadi, lalu tarik ke kiri, secara gambar kita akan dapatkan nilai 5. Apakah betul? Kita coba. Y sama dengan 2x plus 2. Ketika x-nya bernilai 3/2, 2 kali 3/2, tambah 2. Ternyata kita akan dapatkan y-nya adalah 5. Maka semua titik-titik yang ada di garis ini, semuanya berlaku relasi seperti ini. Jadi ini sekali lagi adalah gambar grafik y sama dengan 2x plus 2. Bagaimana dengan 2x plus 1? Sama caranya, kita membuat tabel x dengan y. Ketika x-nya 0, maka 2 kali 0 tambah 1, 1. Ketika x-nya 1, maka di sini kita akan dapatkan 2 kali 1 tambah 1, yaitu 2. Itu sebabnya kalau kita gambar di grafik, ketika x-nya 0, y-nya 1. Berarti titiknya di sini, 0,1. Ketika x-nya 1, maka y-nya 2. 1,2 di sini. Ini adalah persamaan garisnya. Y sama dengan 2x plus 1. Apa yang berbeda antara grafik ini dengan grafik ini? Grafik ini sama grafik ini memiliki kemiringan yang sama, kecuraman yang sama. Kenapa? Karena gradiennya sama-sama 2. Tetapi perhatikan, ini C-nya adalah 2, yang ini C-nya adalah 1. Ketika C-nya adalah 2, garis ini memotong sumbu Y di 2. Ketika C-nya adalah 1, maka garis ini memotong sumbu Y di 1. Jadi kesimpulannya, nilai C ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Jadi dari grafik Y sama mx plus 2 kita sudah mendapatkan kesimpulan. Nah, saya akan ulangkan untuk kesimpulannya. Sekali lagi, di dalam fungsi linier Y sama dengan mx plus 2, ini ada dua hal yang harus, mx plus c, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah gradien. Yang kedua adalah konstanta ini. Dan gradien ini menunjukkan kemiringan. Sebagai contoh, saya kasih kasarnya. Misalkan ada garis Y sama dengan X. Y sama dengan 1 kali X. Lalu kalau saya mau gambar Y sama dengan 2X bagaimana? 1 sama 2. 2 ini lebih besar. Pasti dia lebih curam. Pasti Y sama dengan 2X di sini. Bagaimana kalau saya mau gambar Y sama dengan setengah X? Karena Y sama dengan X adalah yang ini, maka Y sama dengan setengah X lebih kecil kan? Harusnya dia yang mendatar. Lebih mendatar. Jadi makin besar nilai gradien, makin curam. Makin kecil gradiennya, makin mendatar. Bagaimana kalau negatif? Negatif itu berarti terbalik. Sebagai contoh, kalau Y sama dengan X itu grafiknya seperti ini, maka bagaimana kalau Y sama dengan min X? Ternyata kalau kita gambar dengan cara tadi ya, misalkan X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 1, Y-nya berapa, lalu kita gambar titik-titiknya, lalu kita hubungkan, kita akan dapat garis Y sama dengan min X di sini. Berarti Y sama dengan min X atau gradien negatif, itu dia dari atas menuju ke bawah. Sedangkan kalau gradiennya positif, itu dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Sehingga kita dapat kesimpulan gradien makin besar angkanya, maka makin
curam, makin vertikal. Makin kecil nilainya, maka dia akan makin mendatar, makin landai. Sedangkan gradien kalau nilainya positif, itu artinya dia berbanding lurus. Makin besar nilai X-nya, Y-nya makin besar. Jadi grafiknya begini, dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan kalau nilai gradien negatif, itu artinya berbanding terbalik. Artinya, makin besar nilai X-nya, nilai Y makin kecil. Maka gambar garisnya begini. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, nilai daripada C, konstanta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan titik potong dengan sumbu Y. Sebagai contoh, Y sama dengan X. Ini C-nya berapa? C-nya adalah 0. Berarti grafiknya adalah memotong di sumbu Y di 0. Berarti begini gambarnya. Ini Y sama dengan X. Bagaimana kalau Y sama dengan X plus 1? Maka gambarnya adalah dia akan memotong sumbu Y di 1. Berarti di sini, misalnya 1 di sini. Berarti gambar grafiknya seperti ini. Bagaimana kalau Y sama dengan X min 1? Maka dia akan memotong sumbu Y di min 1. Kurang lebih di sini. X min 1. Oke, sobat Bengkel Mafia, beginilah kesimpulan daripada saya. Kurang lebih jikalau ada pertanyaan nanti bisa melalui email yang terlampir di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya.